Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo anak hebat Indonesia, kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 8. Simak videonya sampai akhir ya. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Halo anak-anak, siapa yang pernah mendengar atau membaca puisi yang dibacakan tadi? Betul sekali. Puisi tersebut adalah karya Bapak Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Selain puisi tadi, ada banyak sekali puisi-puisi beliau yang populer. Salah satunya adalah Hujan Bulan Juni, Dukamu Abadi, Yang Fana Adalah Waktu, dan lain sebagainya. Mungkin di antara kalian masih bingung dengan karya sastra satu ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang materi puisi. Materi ini merupakan bagian dari mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP. Sebelum menginjak lebih jauh, mari kita mengenal hakikat puisi. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas lirik dan bait. Puisi juga memiliki rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam puisi maupun pada bagian akhir. Sedangkan irama adalah bunyi-bunyi yang berulang, teratur, dan variasi bunyi menimbulkan gerak yang hidup, seperti air mengalir. Kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan bait, lirik, dan rima. Kepada Cinta, karya Teguh Esa. Kepada cinta aku bertanya, mengapa benci marak di sini? Kepada doa aku bertanya, mengapa dusta laris di sini? Kepada berita aku berkata, mengapa fakta dihianati? Kepada sastra aku bercerita tentang kata-kata yang merubah arti. Kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan bait, lirik, rima, dan irama dari keterangan tentang puisi yang berjudul Kepada Cinta karya Teguh Esa. Bagian yang digarisbawahi dan dicetak dengan tebal mengandung rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang sama, baik di dalam lirik puisi maupun pada akhir lirik puisi yang berdekatan. Pada puisi tersebut, kalian juga dapat menemukan majas repetisi atau pengulangan kata. Kata kepada yang ditemukan pada lirik 1 sampai dengan lirik keempat adalah bentuk dari majas repetisi. Selain lirik, bait, dan rima, terdapat 3 unsur puisi yang lain. Di antaranya adalah diksi, penggambaran atau imaji, dan majas atau gaya bahasa. Diksi sendiri adalah pemilihan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisi atau pemilihan kata-kata yang padat makna dan mengandung nilai estetika atau keindahan. Penggambaran atau imaji merupakan unsur yang melibatkan panca indera manusia yang dapat mengiring pembaca untuk membayangkan sebuah kejadian dalam puisi.
Sedangkan majas atau gaya bahasa adalah unsur penting pembangun puisi. Kekuatan dan kedalaman makna puisi tergantung pada majas yang digunakan. Dalam menulis puisi, penyair menggunakan aneka majas dan gaya bahasa. Beberapa majas dan gaya bahasa yang sering dipakai dalam puisi adalah majas metafora, majas simile, dan majas repetisi. Seperti yang dijelaskan tadi, majas diartikan sebagai kiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain yang bersifat sama. Majas menciptakan efek estetika dalam puisi. Terdapat banyak jenis majas, tetapi pada bagian ini kalian hanya akan mempelajari 3 majas, yaitu majas metafora, majas simile, dan majas repetisi. Majas metafora. Metafora sendiri diartikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Majas metafora menggunakan kata-kata yang bukan dengan arti sebenarnya atau dapat dikatakan sebagai arti kiasan. Majas ini biasa digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tersirat atau tidak langsung antara suatu benda dengan benda atau orang dengan benda. Yang selanjutnya adalah majas simile. Simile sendiri diartikan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit. Hal yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding. Nah, kata-kata pembanding itu misalnya adalah seperti, sama, sebagai, bagaikan, bab, laksana, dan umpama. Majas yang terakhir adalah majas repetisi. Repetisi sendiri diartikan sebagai majas berupa perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis puisi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari jenis puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi diafan merupakan puisi yang isinya mudah dipahami atau dapat disebut juga dengan puisi polos. Kenapa dapat dikatakan polos? Karena kalimat-kalimatnya jelas dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jenis puisi prismatis. Puisi ini mempunyai makna cukup sulit dipahami dan kalimatnya mengandung majas. Langkah-langkah memahami pesan puisi. Langkah yang pertama adalah perhatikan judulnya. Dengan membaca judulnya, biasanya kalian dapat menemukan sebuah kata kunci yang akan membantu kalian untuk memahami makna puisi tersebut. Yang kedua, tandai kata-kata yang tidak dipahami, lalu cari tahu artinya. Dengan kalian mengetahui arti kata-kata tersebut, kalian dapat menebak maksud puisi secara keseluruhan. Karena tidak semua puisi menggunakan kata atau kalimat polos. Puisi juga dapat menggunakan majas atau diksi dengan bahasa yang indah. Langkah yang ketiga adalah bayangkan kejadian yang disebut dalam puisi. Sebuah puisi seringkali menggambarkan kejadian tertentu. Bayangkan kejadian itu dalam pikiran kalian. Dengan membayangkannya, kalian dapat menebak pesan-pesan yang ada di dalam puisi. Langkah yang keempat adalah tandai kata-kata yang sering diulang. Nah, kata-kata itu dapat menjadi kunci bagi kalian untuk memahami puisi tersebut. Langkah yang terakhir adalah perhatikan pilihan katanya. Untuk menyampaikan sebuah maksud atau pesan, seorang penyair biasanya akan menggunakan kata-kata yang dapat mencerminkan maksudnya.
Nah, kalian telah mempelajari unsur-unsur puisi dan bagaimana cara mengambil pesan yang ada di dalam puisi. Sekarang kalian akan belajar untuk menciptakan puisi kalian sendiri. Ada 5 langkah yang dapat kalian gunakan untuk menciptakan sebuah puisi. Langkah yang pertama adalah temukan satu hal yang paling mengesankan. Hal mengesankan ini bisa diambil dari pengalaman kalian. Misalnya kalian pernah ke sebuah desa dan kalian sangat terkesan dengan desa tersebut. Nah, kalian dapat menuliskan rasa kagum kalian di dalam sebuah puisi. Yang kedua, ingat-ingat hal yang membuat kalian terkesan. Misalnya saja kalian terkesan dengan kolam-kolam ikan di dalam rumah penduduk, hamparan sawah, kemudian ombak di laut, atau bahkan bebek-bebek yang digiring di tengah sawah. Yang ketiga adalah ingat perasaan kalian pada saat itu. Tentu saja ketika kalian berlibur atau kalian mengunjungi sebuah tempat, kalian akan merasa senang terhadap hal tersebut. Nah, kalian juga dapat menuliskan rasa senang, takjub, gembira, dan nyaman di dalam sebuah ungkapan puisi. Langkah yang keempat adalah gunakanlah majas untuk mengungkapkan kesan kalian tersebut. Kalian dapat menggunakan majas-majas untuk dapat menjelaskan bagaimana rasa takjub, gembira, dan senang kalian di dalam sebuah kata yang indah. Nah, langkah yang terakhir adalah gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Misalnya penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, atau perasa. Agar pembaca bisa ikut membayangkan peristiwa yang kalian alami. Nah, materi terakhir pada pertemuan kali ini adalah mendeklamasikan puisi. Nah, langkah yang pertama adalah bacalah puisi secara berulang-ulang. Hal ini dapat kalian lakukan untuk memahami suasana yang ada di dalam sebuah puisi tersebut. Seorang pembaca atau orang yang akan mendeklamasikan puisi tentu harus tahu jiwa puisi tersebut. Mengandung kesedihankah, kegembiraankah, atau semangat perjuangan, dan hal yang lainnya. Tandailah kata-kata sulit dan ucapkan kata-kata tersebut berulang kali. Nah, cara ini dapat membantu kalian untuk lebih lancar mengucapkan kata-kata sulit. Seperti saat kalian akan mendeklamasikan sebuah puisi. Nah, langkah terakhir dalam mendeklamasikan puisi adalah menandai kalimat-kalimat yang mengandung repetisi atau perulangan. Nah, kenapa hal ini dilakukan adalah untuk dapat memberi penekanan suara saat mengucapkan kata-kata yang mengandung repetisi. Penyair membuat repetisi untuk menegaskan sesuatu. Terima kasih sudah menonton dan belajar bahasa Indonesia. Sampai bertemu di lain kesempatan.